Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan pada kita, nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga kita bisa yang telah kita siapkan untuk sama-sama talabul ilmi di hari yang mulia Sayyidul Ayyam. Nah, semoga kita bisa memanfaatkan hari yang mulia ini dengan amalan-amalan yang tentunya bisa menambah ketakwaan kita. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang akan dipanggil kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz di sela-sela kesibukan yang Masya Allah tadi pagi sudah non-stop Ustadz ya, dari subuh di Tanah Kusir walaupun dengan Zoom, kemudian masih kesukuan itu di mana Ustadz? Kemudian kali ini di tengah masih masih uh, harus mengurus ibu yang di rumah sakit, Ustadz sempatkan untuk berbagi. Tentunya ya kita berbahagia sekali dan Ustadz masih bisa menemani kita, dan buat teman-teman mungkin yang masih punya waktu untuk belum melaksanakan sholat baca kafi, karena dengan kita baca surat Al-Kahfi kita akan dilindungi dari Jumat ke Jumat, dan masih ada waktu buat yang di Oman. Nah, sambil kita juga mendengarkan tausiah dari Ustadz. Tak berlama-lama lagi, kita punya waktu 5.36 atau 8.36 itu waktu azan di Oman. Nanti kita break sebentar, 15-20 menit, kemudian nanti dilanjutkan lagi setelah itu. Kalaupun ada tanya jawab, insya Allah dilanjutkan dengan tanya jawab. Demikian, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami aturkan kepada Ustadz untuk memulai. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ruli. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di waktu petang ini, waktu di Oman, dan waktu malam hari di Indonesia, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesempatan hidup. Allah sehatkan kita, Allah ringankan diri kita untuk hadir dalam majelis ini, dan kita berharap berdoa mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui,
kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala di Oman dan di mana saja, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang anak, dan kita berikan judul dengan anak adalah investasi akhirat kita. Ada sebuah ayat yang tadi saya bacakan dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah menganugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki anak-anak perempuan, dan Allah menganugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki anak-anak laki-laki. Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha, atau Allah memberikan berpasang-pasangan, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah jadikan siapa yang Allah kehendaki ini tidak memiliki anak. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Hadirin akhwat iman rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah awali dengan kata-kata yakhluqu. Allah menciptakan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciptaannya, maka Allah katakan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Tapi lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang anak, Allah menggunakan kalimat yahabu, yang artinya adalah hibah, anugerah, pemberian, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat ketika Allah berbicara tentang ada di antara manusia yang tidak memiliki anak, Allah menggunakan firman-Nya wa yaj'alu, dan Allah menjadikan. Itu pun Allah tutup dengan sifat Allah yang mulia, innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa hikmah di sebalik seseorang tidak memiliki anak? Qadir, dan juga untuk menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang cerdik pandai, ada orang yang kaya raya, sudah berusaha ke sana kemari, bagaimana bayi tabung dan lain sebagainya, habis begitu banyak hartanya. Tapi Allah ingin menunjukkan kuasanya, bahwa ilmu, jabatan, kekuasaan itu tidak mempengaruhi keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikannya tidak mampu memiliki anak, atau bahkan kebalikannya. Ada orang yang secara ekonomi sangat sederhana, pendidikannya rendah, bahkan bisa dikatakan orang tidak baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa mereka punya anak, maka anak itu merupakan anugerah baginya. Jadi kembali poin dari ayat ini adalah anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebuah hadis yang cukup masyhur, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Nabi mengatakan idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah. Apabila seseorang meninggal dunia, akan terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Seseorang itu mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan. Ketika dia masih hidup, Allah berikan pahala atas amal yang dilakukannya. Tapi ketika seseorang itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Tapi dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada 3 kelompok manusia yang mereka sudah meninggal dunia, tapi kemudian pahalanya masih terus mengalir. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariah. Ya. Sedekah jariah ini juga masih umum. Saya dapatkan hadis riwayat Imam Al-Bazzar dengan derajat yang hasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merinci tentang sedekah jariah ini.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 7 amalan. Orang itu sudah mati, tapi amalnya masih terus mengalir pahalanya. Di antaranya adalah mengalirkan sumur. Bagaimana membuat sungai, ya, mengalirkan sungai, bagaimana menggali sumur, menanam pohon kurma, mewakafkan Quran, dan juga ada 3 lagi yang ini merupakan di antara bentuk sedekah jariah. Subhanallah. Ya. Jadi sedekah jariah adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya, tidak konsumtif. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguraikan dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar bahwa di antara sedekah jariah itu adalah bagaimana kita mengalirkan sungai. Sungai ini sudah ada alirannya, tapi untuk kemudian bisa masuk ke sawah-sawah para petani, memerlukan usaha, dibuat alirannya, ditambah dengan paralonnya, atau kemudian menggali sumur, ya, atau menanam kurma. Bagaimana manfaat kurma? Ya, Bapak Ibu yang berada di Oman tahu betul kurma ini bisa membuat teduh bagi orang yang dalam perjalanan. Belum kemudian buahnya, belum kemudian pelepahnya. Begitu juga dengan wakaf Al-Quran. Yang kedua Nabi mengatakan dalam hadis ini adalah au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir adalah waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Coba Bapak Ibu lihat hadis ini. Sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat itu ada kontribusi dari manusianya. Betul nggak? Ya. Dia bersedekah bagaimana dia punya harta. Bagaimana hatinya mulia sehingga mensedekahkan hartanya. Ilmu yang bermanfaat bagaimana dia belajar hingga kemudian memiliki ilmu. Ilmu ini kemudian juga diajarkan bermanfaat bagi orang lain. Tapi yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan anak yang soleh yang mendoakan, kok orang tuanya yang dapat pahala yang mengalir. Para ulama mengatakan hal ini lantaran kontribusi orang tua yang telah mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Yeah. Inilah yang kemudian saya istilahkan bahwa anak itu investasi akhirat kita. Kalau di dunia kita berbondong-bondong untuk investasi. Bagaimana agar harta kita ini bisa bertambah, ya. Kemarin ada diskusi tentang sekuritas finance syariah, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana investasi syariah yang low risk, ya, resikonya rendah tapi pembagiannya juga menjanjikan, ya. Ini Ustadz Syafiq Reza Basalamah itu kalau beliau buka tentang sekuritas ini hanya berapa jam itu udah habis nih, subhanallah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini berkaitan tentang investasi dunia. Maka anak ini merupakan investasi akhirat kita. Ketika kita mampu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, maka mendidik itulah investasi kita, kontribusi kita. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tua balasan yang luar biasa, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika anak tersebut soleh dan mendoakan kepada orang tuanya, maka pahala bagi orang tuanya terus mengalir. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1631. Tapi ada hadis yang lebih clear lagi tentang anak itu adalah investasi akhirat. Ya. Hadir khotaliman rahimakumullah, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor 36. Jadi Imam Bukhari ini selain beliau punya kitab hadis yaitu kitab Sahih, beliau juga punya kitab hadis Al-Adabul Mufrad. Dari judulnya kita faham bahwa Al-Adab Al-Mufrad, kitab tentang adab yang dipisahkan daripada kitab Sahih. Nah, di hadis nomor 36, beliau meriwayatkan sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan nanti pada saat di akhirat, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatu. Nanti pada hari akhirat nanti, derajat seseorang itu bisa diangkat. Dia sudah meninggal dunia, tapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sendiri sampai takjub, dia sampai kaget, ya. Dia bertanya, qalu ya Rabb, ya Allah, ayu syai'in hadhi? Dari mana ini? Bagaimana bisa terjadi?
Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, waladuka istaghfarolak, anakmu memintakan ampun untuk dirimu. Subhanallah. Ya Allah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita sudah meninggal dunia, terputus amal kita, tapi ketika kemudian kita berinvestasi, dalam artian kita mampu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Kita meninggal dunia, mereka masih mendoakan kita. Mereka menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Ya Allah, kita sebagai orang tuanya mengalir terus pahalanya bagi diri kita. Ya. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah ungkapan dari Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan bahwa laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Enggak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata bagi seorang mukmin melainkan dia melihat istri dan keturunannya pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana harta yang banyak, bagaimana sawah ladang yang luas. Ini semuanya belum tentu membuat ketenangan dalam jiwa. Belum tentu membuat kebahagiaan. Tapi kalau kemudian kita punya istri yang solehah, punya anak keturunan yang soleh, adem rasanya, sejuk rasanya di hati. Ya. Ini kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Ya. Jadi kembali bahwa nggak ada yang lebih menyejukkan mata bagi seorang mukmin melainkan dia melihat istrinya, dia melihat keturunannya pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nikmat betul. Ya. Nah, hadirin khotaliman rahimakumullah, kenapa tema ini kita bahas? Ya. Kenapa kita peduli dengan anak kita? Ada yang menyekolahkan ke pesantren, ada yang kemudian manggil ustadz untuk mendidik anaknya, ada yang sampai sekarang anaknya masih terus dipantau. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jawabannya sederhana. Tapi ini sangat-sangat monumental bagi kita, sangat fundamental bagi kita, yaitu kita ingin satu surga dengan mereka. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diiringi oleh anak cucu mereka yang juga beriman, maka kami sambungkan mereka dengan orang tuanya. Subhanallah. Ya. Ketika anak keturunan kita juga beriman, maka Allah kumpulkan kita di surga. Kita nggak ragu dengan nikmatnya surga. Kita tidak menyanggah bagaimana indahnya surga. Tapi dalam ayat ini Allah menggambarkan alangkah bahagianya kalau kita dimasukkan ke dalam surga dan dikumpulkan kembali dengan anak-anak kita. Mohon maaf, apakah sudah azan di Oman? Tadi saya agak lupa. Lewat 26 atau lewat 30? Belum Ustaz, belum Ustaz. Belum Ustaz. Baik. Masih Ya. 10 menit lagi Ustaz. 10 menit lagi. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ayat ini luar biasa. Ya. Bahkan kalau masih ingat ketika acara kemarin di rumah Pak Firza, saya mengatakan bahwa ayat inilah yang menjadi suatu tema waktu itu, bahwa rumah tangga sehidup sesurga. Seorang ahli tafsir mengatakan, kita tidak sangsi dengan nikmatnya surga. Kita tidak sangsi dengan indahnya surga. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan ayat ini, alangkah bahagia dan kita. Bagaimana kalau kemudian ternyata antara ayah dengan anak, iman dan juga amalnya berbeda. Ya. Boleh jadi ayahnya imannya lebih kuat, amalnya lebih banyak, atau boleh jadi kebalikannya. Anaknya imannya lebih kuat, amalnya lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, "Wa ma alatna min amalihim min syai'," dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ketika ada perbedaan antara anak dengan orang tua dalam hal keimanan dan amal,
maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat menuju derajat yang lebih tinggi. Kalaulah orang tua yang iman dan amalnya lebih banyak dan mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi, anak yang akan diangkat ke derajat orang tuanya. Begitu juga kebalikannya. Kalau orang tua, kalau anak kemudian iman dan amalnya lebih baik, maka orang tua akan diajak untuk satu surga dengan anak. Ya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita saat di dunia saja ingin kumpul dengan anak kita. Ya, yang saya kenal di sini Pak Ruli, ada putrinya di Indonesia, rindu untuk kumpul bersama. Pak Firza, putranya ada yang di Melbourne. Aduh, saya perhatikan kemarin ketika ketemu, apalagi ketika bareng umroh. Begitu juga dengan kami. Ya. Bagaimana putra yang di Turki, bagaimana putri yang di Malaysia. Kemarin ketika di Malaysia ketemu, aduh. Ya. Bapak Ibu yang rahmat ya Allah, apalagi kalau kemudian di akhirat kelak. Makanya tadi saya katakan bahwa alangkah indahnya ketika nanti Allah muliakan kita masuk ke dalam surga dan kumpul lagi dengan anak keturunan kita. Inilah yang membuat kita kemudian peduli. Inilah yang membuat kita kemudian care tentang pendidikan anak kita. Termasuk juga topik ini kita bahas. Ya. Kenapa kita peduli dengan pendidikan mereka? Kenapa kita peduli dengan ngajinya mereka, dengan ibadahnya, dengan pengetahuan agama? Ya, karena kita ingin satu surga dengan mereka. Nah, hadir khotal iman rahimakumullah. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana untuk kemudian mendapatkan anak yang soleh? Bagaimana mendidik anak yang soleh? Yang pertama, jangan lupa kekuatan doa. Ya. Walaupun sekarang kita sudah banyak buku, banyak training-training, banyak kita lihat di YouTube dan lain sebagainya, tapi jangan lupa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Doa, doa. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat As-Saffat ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Ya. Nabi Ibrahim, ya, sekelas daripada Nabi Ibrahim, bagaimana ketaatannya, bagaimana kepatuhannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika kami menguji Ibrahim dengan berbagai macam ujian, maka Nabi Ibrahim lulus menyempurnakan itu semuanya. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim yang lulus dari berbagai ujian tetap memohon kepada Allah. Ya Allah, karuniakan anak yang soleh. Kekuatan doa Bapak Ibu ini luar biasa. Ya. Kita lihat bagaimana doa Nabi Zakaria. Dalam surat Ali Imran ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bagaimana doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan. Berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar daripada doa-doa hamba. Ya. Kenapa Nabi Zakaria mengatakan min ladunka, dari sisi Engkau? Karena kalau melihat dari aspek manusia, bagaimana Nabi Zakaria sudah sangat tua, istrinya juga sama. Ya. Kayaknya kalau dalam hitungan manusia berat, bahkan mustahil keduanya untuk mendapatkan anak. Tapi Nabi Zakaria alaihissalam mengatakan milladunka dzurriyyatan thayyibah, dari sisi Engkau ya Allah. Ya. Kalau dulu di Indonesia itu kalau masih ingat ada ilmu laduni. Ya. Yang paling gampang menerjemahkan milladunka itu begitu. Jadi ilmu laduni ini biasanya ngetop di kalangan pesantren. Jadi kalau kiai lagi nerangin, kemudian ada santri yang tidur, tahu-tahu, kum, bangun. Wah, ditanya sama kiainya, ternyata bisa jawab padahal dari tadi tidur.
Nah, biasanya teman-teman itu ngegelarin, wah ilmu laduni, ilmu laduni. Ilmu laduni artinya ilmu dari sononya. Ya. Jadi maksudnya Nabi Zakaria alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerahkan kepada hamba anak yang baik. Caranya terserah engkau deh ya Allah. Ya. Karena kalau melihat usia Nabi Zakaria sudah tua, begitu juga dengan istrinya. Tapi tentunya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria minta apa? Dzurriyyatan thayyibah. Anak yang baik. Jadi, kalau kita ingin memiliki anak yang baik, yang pertama adalah jangan pernah putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus dibimbing, minta agar terus dijaga. Kita nggak tahu Bapak Ibu bagaimana pendidikan anak kita. Kita masukkan ke pesantren, apa yang terjadi di pesantren, kita carikan sekolah yang bagus, kita nggak tahu dibully ataukah tidak oleh teman-temannya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Ini mohon maaf. Ya. Bagaimana ketika saya ke Balikpapan, ya, ada seorang ayah yang ya dia dengan istrinya juga yang dia sangat-sangat menyesal, ya, anaknya memiliki kelainan psikologis, memiliki ketertarikan dengan sesama jenis. Kenapa? Anaknya itu korban dari gurunya ketika masih kuliah, masih sekolah di Balikpapan. Ya. Jadi waktu itu kalau di Indonesia kalau masih ingat tuh ada persami, perkemahan Sabtu Minggu, ini biasanya acara pramuka dan lain sebagainya. Nah, anaknya ini menjadi korban. Tapi kemudian ternyata anaknya ini berubah menjadi seorang predator. Ya. Jadi kembali bahwa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang nggak pernah tertidur, zat yang nggak pernah lalai pengawasannya. Kita minta ya Allah, anak hamba jadikan anak yang soleh, jaga mereka. Ya. Baik, doa ibadur rahman. Nah ini doa yang sangat terkenal. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira saya cukupkan dulu demikian. Nanti kita akan sambung setelah Bapak Ibu melaksanakan kewajiban sholat. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jadi setelah kemudian tadi kita membahas bagaimana anak merupakan investasi akhirat kita, maka langkah yang pertama adalah bagaimana kita memiliki hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sepandai apapun, sehebat apapun kita, maka libatkan Allah Subhanahu wa taala dalam anak-anak kita. Kita lihat tadi bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, doa Nabi Zakaria alaihissalam, dan juga dalam surat Al-Furqan ayat 74 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana doa mereka adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan yang menjadi penyejuk mata kami, menjadi penyenang hati kami. Jadi di sini seperti yang diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi bahwa bagi orang yang beriman tidak ada yang menyejukkan mata, tidak ada yang membahagiakan hati melebihi melihat istri dan anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin khotimah rahimakumullah, ya, bagaimana agar kita kemudian memiliki anak yang soleh? Maka selaku orang tua, marilah kita memperbaiki diri dan menjadi orang yang soleh. Anak itu merupakan peniru ulung. Anak itu akan mencontoh dari ibu dan bapaknya. Karena itu memperbaiki diri sebagai seorang ayah, memperbaiki diri sebagai seorang ibu, ini menjadi sebuah kemestian. Ada ungkapan Sa'id bin Musayyib yang diungkapkan kepada anaknya. Ketika sang anak melihat ayahnya kok rajin sholatnya, bagaimana sholat-sholat sunnahnya,
Ya. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana Sa'id bin Musayyib mengatakan, la azidanna fi sholati min ajlik. Wahai anakku, aku menambah sholatku ini karenamu. Artinya apa? Artinya Sa'id bin Musayyib ingin mengajarkan kepada kita bahwa memiliki anak yang soleh tidak cukup dengan berdoa. Tidak cukup hanya sekedar bermimpi. Tapi bagaimana dimulai dengan memperbaiki diri dan menjadikan diri kita sebagai bapak yang soleh. Menjadi ibu yang soleha. Ya. Bahkan Sa'id bin Musayyib ini memberikan contoh bahwa beliau itu nambah ibadahnya. Menambah sholat-sholat sunnahnya, menambah kemudian puasa sunnahnya, menambah dengan amal-amal yang lainnya, lantaran anaknya. Lantaran berharap menjadi orang tua dan ayah yang soleh, sehingga kemudian menjadi teladan dan contoh bagi anaknya. Sekaligus tentunya ketika kemudian memperbaiki diri dan menjadi seorang ayah yang soleh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kelembutan di hati sang anak. Allah akan memberikan bimbingan kepada anaknya untuk kemudian menjadi anak yang soleh. Subhanallah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ada hubungan yang erat antara kesolehan orang tua dengan anak. Ketika dalam hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas yang dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis nomor 19 dalam kitab hadis Arba'in, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa untayan pesan kepada sahabat Ibnu Abbas. Salah satunya adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Beliau menjelaskan bahwa di antara apa yang didapatkan oleh kita ketika kita menjaga agama Allah adalah Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga rezeki kita, Allah jaga juga berkaitan dengan kesehatan kita. Namun Imam Ibn Rajab menambahkan yang keempat, ketika kita menjaga agama Allah, Allah juga akan menjaga dari anak keturunan kita. Yeah. Itu termasuk yang Allah jaga. Beliau kemudian mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Tadi dijelaskan oleh Pak Ruli, ini hari Jumat. Bahkan saya mengatakan ini merupakan Jumat terakhir di tahun 2022 ini. Kita disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Di ayat 82 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam dengan nabi yang lain. Dalam riwayat beliau adalah Nabi Khidir. Bagaimana keduanya menemukan rumah yang roboh. Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk kemudian membetulkan rumah tersebut. Kata Nabi Musa, kalau kita minta upah dari membetulkan rumah ini, niscaya kita bisa untuk pakai makan. Maka Nabi Khidir kemudian mengatakan, ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Ya. Kata Nabi Khidir, dinding rumah ini punya dua anak yatim. Ya. Dan di bawah dari dinding yang roboh ini ada harta yang telah disimpan oleh kedua orang tuanya. Ya, namun sayang kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Wa kana abuhuma salihah. Sedangkan ayah mereka berdua dulu itu orang yang soleh. Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran kesolehan daripada sang ayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menggerakkan dan memerintahkan dua orang nabi untuk kemudian bertemu dengannya dan membetulkan rumahnya, mengeluarkan harta yang tertimbun oleh longsor daripada lungsuran dan daripada jejatuhan daripada dinding tersebut. Lihat, kata Imam Ibn Rajab, ini lantaran kesolehan orang tuanya. Maka di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada orang yang menjaga agama Allah adalah ketika kita menjaga agama Allah, Allah akan jaga keturunan kita. Okay. Allah jaga keturunan kita. Tadi saya katakan, pandangan kita terbatas. Kita cari sekolah yang bagus, kita tidak tahu apakah anak kita akan dibully di sana ataukah tidak. Ya.
Kita carikan bagaimana pesantren yang hebat. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Maka selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita jadi orang yang soleh. Kita perbaiki diri agar kita menjadi teladan bagi anak kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada anak-anak kita. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, ya, ini kata-kata daripada Umar bin Abdul Aziz, ya, di mana beliau mengatakan, ma min mu'min yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Kata beliau, setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana dia akan terus memperhatikan, dan dia ketika meninggal dunia itu dia menjaga kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga anaknya dan Allah akan menjaga keturunannya setelah itu. Subhanallah. Ya. Ini kata Umar bin Abdul Aziz, ya. Seorang yang beriman yang meninggal dunia di mana dia terus memperhatikan kewajiban Allah, menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga anaknya, Allah akan jaga keturunannya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, doa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana memperbaiki diri, bagaimana kemudian memantaskan diri. Yang ketiga tentunya adalah memberikan didikan. Dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Ya. Maka menjaganya itu bukan dengan fisik, bukan dengan yang lain. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang dimaksud dengan menjaga keturunan kita jangan sampai tersentuh dengan api neraka adalah dengan adibuhum wa'allimuhum. Ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka agama pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ada sebuah ungkapan yang menarik, ya, mengambil daripada ayat yang tadi, di mana kalau wal iazubillah terjadi kebakaran di salah satu rumah atau tinggal di apartemen dan kemudian terjadi kebakaran, apa yang terjadi? Ya. Kita akan segera mencari di mana anak kita. Kalau kemudian dia di kamar, kita akan menuju ke kamarnya. Kalau dia sedang tertidur, mungkin akan kita gendong. Kalau dia sudah besar, kita bangunkan, segera bangun di kebakaran. Begitu khawatirnya kita dengan api dunia yang akan membakar daripada anak kita. Mengapa kita nggak sampai sedemikian rupa ketika ini berkaitan dengan siksa api neraka? Ya. Maka mestinya kita lebih risau lagi. Mestinya kita lebih greget lagi. Untuk kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, kita bisa kemudian menjaga mereka. Ya. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan bukan cuma sekedar menjaga, maknanya adalah ajarkan adab. Adab dengan akhlak. Ini merupakan ajaran daripada Islam. Adab dan akhlak ini sumbernya dari Allah, bukan rasa kemanusiaan. Yang perbedaan kedua, adab dengan akhlak dengan yang lain adalah adab dengan akhlak itu, kalau kata orang Malaysia, semula jadi. Dia memang sudah mendarah daging. Jadi itu bedanya. Dalam bahasa Inggris ada etik, ada manners, ya. Tapi perbedaan adab dan akhlak ini adalah yang pertama, sumbernya dari Allah. Maksudnya sumber dari Allah, kita baik sama orang, kita membantu orang lain, kita senyum kepada orang lain. Bukan landasan kemanusiaan. Tapi kita melakukan itu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa bedanya akhlak adab dalam Islam dengan etika dan juga manners dalam agama dan ajaran yang lain? Bedanya begini. Bapak Ibu tentu ya namanya di Oman ini pernah naik pesawat. Ketika kita naik pesawat, kurang ramah bagaimana pramugarinya? Ramah sekali pramugarinya. Bahkan di beberapa
maskapai yang cukup besar, ya, itu pramugarinya ketika dia menawarkan makanan, dia sambil agak kemudian jongkok, jadi nggak sambil berdiri memberikan makanan. Dia agak sedikit jongkok, kemudian akan ditanya, ya, mau apa? Ya, kalau kita tanya ada apa? Ya, we have chicken, we have ini, ya, kita milih. Begitu ramahnya pramugari. Tapi itu bukan akhlak, itu adalah etika, itu adalah SOP. Bedanya apa? Ketika sudah landing, kita lagi nunggu koper, lewat pramugari, senyum nggak sama kita? Nggak senyum. Karena kenapa? Udah selesai. Keluar dari pesawat, dia udah nggak mesti lagi senyum, dia udah nggak mesti lagi ramah. Ya, itu bukan akhlak. Ya, itu SOP-nya begitu. Ya, kayak misalnya call center, customer service, ramahnya. Ya, Assalamualaikum Pak Ruli, ya ini dari BSI, maaf, bla 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 bla. Begitu ramahnya. Ketemu belum tentu. Ketemu belum tentu. Ya, jadi ini bedanya etika dengan manners itu adalah dua hal. Sumber kita melakukan kebaikan ini, kita melakukan akhlak ini adalah kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bukan SOP, memang sudah mendarah daging hal tersebut. Ya. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajarkan akhlak kepada anak kalian dan ajarkan agama kepada anak kalian. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muru auladakum bis salah, wahum abna'u sab'in, wadribuhum wahum abna'u ashrin, wafarriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Ya, lihat bagaimana Islam memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita. Umur 7 tahun belum wajib bagi mereka untuk sholat. Tapi ini merupakan sebuah pembiasaan. Ketika 10 tahun, Nabi SAW mengatakan pukullah mereka untuk melaksanakan sholat. Tapi kita lihat dalam peristiwa, kita lihat dalam realnya. Pernahkah Nabi memukul anak? Tidak pernah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa kalaulah 3 tahun dari umur 7 sampai 10 tahun, betul-betul kita laksanakan perintah Nabi ini, yaitu bagaimana kita ngajak anak kita sholat sehari 5 kali, seminggu 35 kali. Bagaimana kalau sebulan? Bagaimana kalau setahun? Kali 3 tahun, maka itu sudah menjadi suatu pembiasaan dan kemudian menjadi suatu hal yang tidak bisa dilepaskan dari anak tersebut. Maka ketika umur 10 tahun, tentunya tidak perlu untuk dipukul karena sudah ada kesadaran sholat. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, yang berikutnya adalah jaga ucapan kita. Ya Allah, hati-hati, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, al-kalam doa. Ucapan orang tua itu laksana doa. Hadis riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim. Bagaimana kisah tentang Juraij. Hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 anak atau 3 bayi yang dapat berbicara ketika mereka masih kecil. Mereka masih kecil tapi mereka sudah bisa berbicara. Masih bayi tapi mereka sudah bisa berbicara. Salah satunya adalah yang Nabi kisahkan tentang Juraij. Juraij ini seorang ahli ibadah. Beliau tinggal bersama Bani Israel. Ya. Dia ibadah. Suatu hari, ibunya memanggil anaknya. Jadi Juraij dalam kamar dan ibunya memanggil dari luar. Ternyata Juraij sedang sholat. Terjadi perang batin. Dibatalin sholatnya demi menyambut panggilan ibunya atau diteruskan. Ternyata Juraij memutuskan untuk meneruskan. Ibunya nunggu depan pintu, nggak ada jawaban dari sang anak. Maka sang ibu kemudian berlalu. Ya. Setelah kemudian selesai sholat, Juraij tidak menghampiri ibunya. Dia nunggu kok nggak ada panggilan lagi. Maka beliau kemudian sholat berikutnya. Ketika dia sedang sholat lagi ini, ibunya datang lagi ke depan kamarnya. Manggil-manggil lagi. Nggak dibatalkan juga sholatnya. Terluka hati seorang ibu. Ya. Sampai kemudian dia mengatakan, la amatakallahu ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Ya. Kata sang ibu, demi Allah, nggak akan mati engkau Juraij, melainkan engkau
akan mendapatkan fitnah yang besar. Tinggal tidak jauh dari rumah mereka seorang wanita pezina. Digoda Jurej, tapi Jurej tidak mau. Patah hati wanita ini. Dia pun kemudian berzina dengan laki-laki lain, hamil, dan ketika kemudian dia punya anak, masyarakat bertanya, siapa ayah dari jabang bayi ini? Dengan ringannya wanita ini melemparkan fitnah, ayah dari jabang bayi ini adalah Jurej. Marah masyarakat. Ya. Mereka mendatangi rumah Jurej dan membongkar, merobohkan rumah Jurej. Kalau istilah kita sekarang gak nyangka, kirain si ustadz, kirain kiai, nggak taunya. Lalu Jurej kemudian digiring menuju ke wanita tersebut untuk mempertanggungjawabkan yang katanya anak bagi dia. Jurej kemudian mengambil bayi tersebut dan kemudian Jurej bertanya, man abuki, siapakah ayahmu? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, bayi itu kemudian mengatakan, abi ar-ra'i, ayahku adalah si pengembala itu. Tersadar masyarakat bahwa mereka sudah termakan fitnah yang disebarkan oleh wanita yang tidak baik. Maka mereka minta maaf kepada Jurej dan mereka berjanji akan mengembalikan rumah dan tempat ibadah Jurej dari emas. Ditolak oleh Jurej. Jurej hanya minta dikembalikan seperti sedia kala. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, menarik banyak pelajaran dari hadis itu. Ya. Di antaranya adalah bahwa sebenarnya sholat ini merupakan syariat yang sudah lama. Bukan saja di masa Nabi SAW. Yang kedua, untuk sholat yang sunnah atau ibadah yang sunnah, kalau memang ada sesuatu yang mendesak, dia bisa dibatalkan. Dan yang ketiga adalah kita jangan sampai mudah. Kaum muslimin jangan sampai mudah kemudian diadu domba antara kita. Apalagi kalau kita lihat orang tersebut orang baik, lantas kemudian muncul selentingan begini, selentingan begitu. Jangan mudah untuk termakan dengan hal. Yang keempat, berkaitan dengan tema kita adalah bahwa jaga ucapan kita. Ibunya Jurej tadi mengatakan, nggak akan meninggal Jurej sampai dia diuji dengan sesuatu yang berat. Allah kabulkan doa itu, ya Allah. Imam Ibnu Hajar dalam syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan kalau bukan karena kesolehan Jurej, belum tentu Allah tolong kayak begitu. Ini kan sampai anak bayi itu bisa ngomong. Ya. Ini lantaran solehnya Jurej. Tapi pesan bagi kita selaku orang tua adalah jaga ucapan kita. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, sekarang ada yang disebut dengan toxic parents. Ya. Bagaimana orang tua yang suka memberikan dampak negatif bagi anak, di antaranya adalah sering membuat stigma kepada anaknya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, saya kira itu mungkin ini sedikit tambahan tentang peran orang tua dengan anak. Ini kalau nggak salah kemarin saya sudah sampaikan, ada seorang mahasiswi di Ummul Qura University di Mekah yang beliau kemudian mengkaji tentang dialog orang tua dengan anak yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan ini datanya. Ya. Ada 17 dialog yang Allah abadikan dan itu ada dalam 9 surat. Ya. 14 ayat dialog antara ayah dengan anak, 2 ayat dialog antara ibu dengan anak, dan 1 ayat yang tidak dijelaskan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar tentang anak merupakan investasi akhirat kita. Demikian, jazakumullah khairan, dan saya kembalikan ke Pak Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Ini kalau bicara pendidikan anak, mungkin satu sesi nggak cukup seharusnya Ustaz. Banyak yang bisa dikupas dan tentunya kita ya kita baik yang sudah usia di atas kepala 5 maupun di atas kepala 4 itu bukan berarti ada hal yang telat kan Ustaz untuk bicara menjadikan anak investasi akhirat gitu. Ini menarik dan mungkin insya Allah kita bisa lanjutkan dengan tema-tema yang berkaitan dengan hal ini Ustaz di lain waktu. Ya memang mungkin juga
beberapa kawan mungkin masih sibuk. Insya Allah kita ada rekamannya, Ustaz, jadi nanti bisa diulang dan di-share bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Mungkin ada kawan-kawan yang ingin bertanya, tafadhol. Di sini ada, kalau saya lihat ada Pak Budi Untoro yang Masya Allah dua anaknya sudah menyelesaikan hafalan Quran. Ini investasi akhirat yang luar biasa. Di tengah kesibukannya sebagai perawat, tentunya beliau sudah menginvestasikan anaknya untuk menjadi ahlul Quran dan insya Allah menjadi penyelamat di akhirat nanti. Masya Allah Pak Budi, kita salut sama antum. Tafadhol, ada yang resign Pak Bayu Maulana, waktu kami serahkan ke antum. Tafadhol. Pak Bayu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak waktunya Ustaz dan Pak Arul. Jadi tentang apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua dalam hal mendidik anak gitu ya. Itu kan memang secara apa yang seperti disampaikan Ustadz bahwa bisa dilakukan yang harus dilakukan adalah memperbaiki diri dan terus mendoakan, kan ya, dua hal yang saya tangkap. Cuman terus terang memang kan pada kenyataannya, pada prakteknya itu kan terutama buat kami ini anak-anak yang masih kecil-kecil, masih 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, 2 tahun gitu ya. Memang kan di usia emas dan memang mereka rasa ingin tahunya tinggi dan ya ini umum lah ya untuk semua anak pasti akan mengalami hal yang seperti itu. Jadi ketika diarahkan atau diingatkan, ya tentu tidak bisa serta-merta langsung sesuai dengan ekspektasi kita itu. Kadang-kadang ya penuh dengan ujian lah ya. Dan cuman ya pasti saya yakin di setiap tahapan usia anak pasti ujiannya akan berbeda-beda gitu ya, Ustaz ya. Semakin berkembang usianya pasti sifatnya atau sikapnya berubah mengikuti usianya, tentu tantangannya juga akan berbeda gitu. Yang paling terasa efeknya adalah kesabaran gitu kan. Kesabaran bagaimana kita terus qanaah gitu ya. Maksudnya terus bertahan bahwa kita jangan sampai itu kayak seperti menjaga kata-kata itu sesuatu yang sederhana tapi nggak terus terang itu akan susah gitu ya. Maksudnya challenging gitu ya. Nah, mungkin ada tips-tips yang mungkin dari Ustadz sendiri bagaimana mempraktekkan kepada anak-anak atau bagaimana dari kisah-kisah orang soleh yang dipraktekkan itu mungkin bisa dibagi tipsnya Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, langsung dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bayu, ini menarik sekali. Jadi memang yang pertama itu kita perlu memperhatikan dari segi usia. Ya, anak kita itu usia berapa dan penyikapannya tentu berbeda. Kalau kita melihat dari bagaimana parenting nabawiyah, ya, bagaimana Nabi SAW mendidik anak itu, ternyata Nabi SAW itu membedakan antara komunikasi dengan anak usia sekian dengan anak usia sekian. Ketika anak itu di bawah 7 tahun, maka yang ada adalah bagaimana dipuaskan dahaga psikologisnya. Ya. Jadi anak masih main, masih apa ya, dan anak usia segini ini memang daya khayalnya masih tinggi ya. Kadang mohon maaf dia berkhayal bahwa ada monster ya. Kita jangan sampai kemudian bilang kakak bohong nih. Ya, dia nggak bohong, memang daya khayalnya itu memang sedang tinggi gitu ya. Nah, ini perlu kemudian kita pahami. Ini kalau kita lihat tadi kata Pak Ruli nanti mungkin akan cukup panjang, tapi salah satu contohnya Nabi pernah pulang dari luar dan kemudian mendapatkan anak tirinya lagi sedih dekat mainannya. Mainannya itu bentuknya burung-burungan. Dan kemudian Nabi berkata, "Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair?" Abu Umair, apa yang terjadi dengan mainanmu yang kau beri nama dengan Nughair? Imam Syafi'i merenungkan hadis ini dan beliau mengatakan bahwa salah satu pelajaran dari hadis ini adalah bahwa ketika kita bicara dengan anak, sesuaikan dengan umur. Ya.
Tapi bukan berarti kita nggak bisa menanamkan nilai kepada anak, bukan. Bahkan menanamkan tauhid bisa kepada anak-anak usia kecil 7 tahun, 8 tahun, bahkan 3 tahun. Saya pernah ke rumah seorang sahabat Pak Wayu. Jadi kan kalau sore biasa ya anak-anak tuh mandi, disalinkan pakaiannya. Kalau yang perempuan kadang dikasih bedak gitu ya. Nah, ketika kami datang, kita puji anaknya. Cantiknya gitu ya. Nah, cuma seringnya kan kita ajarin tuh hal yang berbeda. Ya, seringnya tuh diajarin bilang siapa dulu ayahnya. Kadang bundanya nggak mau ngalah. Siapa dulu bundanya gitu ya. Ya, ketika kita puji anak kawan ini ternyata dia sambil tangannya diletakkan di pinggul, sambil badannya meliuk, dikatakan siapa dulu penciptanya. Oh, ternyata bisa gitu ya, walaupun dia nggak paham gitu. Jadi sesuaikan dengan umur ya. Nanti kalau anak udah lebih dari 7 tahun atau nanti dia usia 14 tahun, kalau kita lihat Nabi itu bentuknya tidak seperti itu. Ya. Tapi Nabi bentuknya adalah bagaimana dialog. Ya. Bagaimana kemudian menjadikan sebagai teman. Nah, jadi saya kira itu ya sesuaikan dengan umur dan kemudian tadi saya katakan adalah bahwa tadi kalau kata Pak Bayu itu challenging ya. Saya kira di sini antara suami dengan istri bisa kemudian saling meredam gitu ya. Ketika yang suami udah kayak udah gitu ya, istri kemudian ngingetin ya. Kadang-kala terbalik istri yang udah nah, suami ngingetin. Nah, itu saling gitu aja gitu sehingga kemudian kita bisa begitu juga dengan ibadah. Ya. Kadang kita udah malas, udah capek kan biasanya bapak-bapak gitu. Nah, istri yang kadang suka kemudian ngingetin. Ya. Apa ngingetinnya? Bangun, sholat malam. Kalau kita masih juga berat, itu biasanya membisikkan buat anak-anak. Ah, itu baru kita, oh iya gitu ya. Ya, oh iya gitu. Jadi saya kira partner spiritual ini juga penting ya. Saya kira itu mungkin sementara ya. Wallahu a'lam. Banyak Ustaz. Jazakallah khair. Semoga menjawab dan terpuaskan Pak Bayu. Tafadhol, mungkin ada yang lain. Ada titipan ya di WhatsApp Ustaz. Itu doa kepada orang tua kan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan kalau artinya kan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kita waktu kecil. Kenapa apa terjemahnya memang sewaktu kita masih kecil? Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu rahmati ya, yang dimaksud dengan potongan daripada doa tersebut ada hal yang menarik nih ya. Bagaimana ada seorang ulama di Saudi beliau mengatakan maksud daripada doa tersebut adalah Terputus. repotnya orang tua ketika ngurus kita ketika kecil. Kurang lebih begitu. Kita kan kalau lagi kecil itu kan kesana kemari gitu ya. Nah, orang tua itu sanggup bersabar-sabar, sanggup kemudian mau mengurus kita ya. Maka di sini menunjukkan bahwa untuk menjadi orang tua yang anaknya sukses, untuk mendapatkan anak yang soleh, kita kalau jadi orang tua ya harus mau repot-repot, khususnya ketika anak itu lagi kecil. Tadi kalau kata Pak Bayu, anak kita lagi kecil ini, aduh challenging banget gitu ya, untuk nggak kesel, untuk nggak marah ya. Nah, ini menunjukkan bahwa punya anak yang soleh, pengen punya anak yang berhasil, ya kudu capek. Kudu capek. Sebagaimana capeknya para orang tua ketika ngurus kita ketika kita kecil. Maksudnya begitu, ya kurang lebih. Wallahu a'lam. Saya Ustaz. Satu lagi berkaitan dengan judul ini Ustaz, tadi ada yang WhatsApp juga. Ini kalau yang dibilang investasi anak itu apakah anak yang harus jadi hafiz semua atau ahli agama semua atau bagaimana Ustaz? Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa rahmati, kalau kita lihat dalam surat At-Tur ayat 21 tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Ya.
Jadi diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman. Ya. Jadi tentunya yang beriman ini tidak disyaratkan harus kemudian ngambil jurusan agama semua, tidak. Ya. Begitu juga tidak harus kemudian jadi hafiz Quran, yang nggak hafiz Quran, nah, tidak ya. Cuma kalau dia sudah hafiz Quran, tentunya secara ya kemungkinan kedekatan itu lebih dekat untuk kemudian menjadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kembali bahwa dalam surat At-Tur ayat 21 Allah memberikan kepada kita penekanan bahwa anak-anak yang mengikuti keimanan. Jadi ini yang harus dijaga keimanannya. Kalau kemudian anak kita menjadi teknokrat, anak kita jadi dokter, anak kita jadi insinyur, anak kita jadi pengacara, sepanjang keimanannya itu kuat dalam hati mereka, bahkan mereka menjadi pendakwah-pendakwah Islam dengan ilmu mereka, ya ini juga anak yang soleh. Gitu, ya. Ini juga anak yang soleh. Jadi kembali soleh itu tidak disyaratkan mereka yang hanya mengambil jurusan agama, atau tidak hanya bagi mereka yang hafal Quran, tapi mereka yang belum hafal Quran, mereka yang kemudian anak-anaknya juga mengambil bidang selain bidang agama, maka mereka berpeluang untuk menjadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Terima kasih, semoga yang bertanya lewat WhatsApp mendengarkan dan bisa puas juga. Khair, mungkin ada lagi Ustaz Ummu Izzah nih. Bagaimana bila sudah salah dalam mengasuh anak? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah SWT rahmati. Ini masih agak umum ya Ummu Izzah ya. Tapi yang saya pahami adalah yang pertama, sebagai orang tua kita tidak ada salahnya dengan fair kita mengatakan bahwa ayah dan bunda keliru. Ya. Jangan merasa sungkan untuk mengatakan hal itu. Ya. Jadi misalkan mohon maaf dulu kita sering marah-marah, ya. Kita dekap anak kita, maafin bunda ya, maafin ayah ya. Nah, ini mohon maaf kalau saya suka ke Australia, saya sering dakwah ke Amerika, sering saya bilang Bapak Ibu mohon maaf, saya kan ke rumah Bapak Ibu nih Masya Allah ya, Alhamdulillah rumahnya bersih. Kalau kemudian ke rumah jamaah dari Australia, dari Amerika, kadang foto-fotonya itu masih foto-foto ketika mereka masih jahiliyah Pak Ruli. Jadi ada yang foto masih bareng dengan Bob Tutupoli, di depannya ada wine. Ketika foto misalnya dengan brewery, saya bilang mohon maaf Bapak Ibu, ketika masa-masa begini fotonya turunin aja, gitu ya. Ya. Nah ternyata ini tanpa mereka sadari ketika sekarang ngajak anak mereka untuk baik, apa kata anak mereka? Lu kan ayah tobatnya juga baru berapa tahun yang lalu, ke masjidnya juga baru berapa tahun yang lalu, gitu. Jadi mereka bilang, aduh Ustadz, saya salah ngedidik tuh gimana ya? Saya bilang katakan, bukan suatu hal yang aib. Kita turunin foto itu, kita peluk anak kita bicara dari hati ke hati, kita akui bahwa ayah, bunda dulu salah, bunda nggak ngerti, nah gitu akui gitu. Yang kedua, Ummu Izzah nih, bagaimana kita ajak anak kita untuk bareng-bareng untuk lebih baik, ya. Libatkan mereka, yuk bantu bunda, bantu papa, ya, untuk kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik. Saya kira itu nggak ada kata terlambat. Ya. Anak fair akan mengakui, apalagi kalau kemudian sambil nangis, ya. Apalagi kalau kemudian kita lakukan itu di saat kita umroh di hadapan Ka'bah, ya. Kita sama-sama pelukan atau kita pegang tangan anak kita, ya. Papa minta maaf, ya. Bunda minta maaf. Dulu suka galak, ternyata nggak betul cara mendidik itu. Atau apa minta maaf, dulu hanya mengejar harta. Ya. Kita minta maaf, kita ini kan. Ya. Tangis kita, tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian saling mensupport untuk kemudian menjadi ayah bunda dan anak yang soleh. Saya kira itu. Ya. Walaupun tadi saya katakan salah ini saya juga masih umum ya. Kalau nanti ada kesempatan lebih detail mungkin kita akan lebih discuss lagi. Mungkin tidak salah tapi persepsi anak yang kadang juga suka keliru. Tapi saya ambil secara global, kalau memang kita rasa
aduh dulu salah, dan saya kasih contoh tadi misalkan jamaah di Australia kadang masih memajang foto ketika masih jahiliyah ya maka saya katakan tidak masalah, kita fair akui bahwa ayah dan bunda sempat keliru, dan sekarang ayo kita mulai ya from zero, dari awal, dari kosong lagi ya. Saya kira itu tidak terlambat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, semoga menjawab pertanyaan dari Umuza. Tapi mungkin masih ada beberapa pertanyaan, Bu. Mang, silakan sebelum terlalu larut malam di Indonesia, karena Ustadz harus menemani Ibu juga di rumah sakit. Mungkin dari jamaah, mungkin Pak Akbar nih yang lagi di Jogja, yang lagi ngomong anak, silakan Pak Akbar. Kalau udah atau Assalamualaikum Ustaz Pak Ruli. jalan setelah ada. Assalamualaikum. Mungkin saya tadi ada ketinggalan, mohon maaf agak terlambat. Kalau misalnya sudah dibahas ya mungkin nggak perlu dijawab Ustaz, nanti saya coba lihat dengar rekamannya. Cuma saya kadang-kadang suka penasaran sih Ustaz, apa sih definisi anak soleh Ustaz? Maksudnya batasannya itu apa? Apa ya definisi anak soleh itu? Apakah itu tadi beriman, mendoakan orang tua, apa ya? Apakah pintar itu termasuk soleh gitu? Kita kan kadang-kadang mendoakan anak apa mau jadi anak soleh, jadi anak pintar gitu. Ya ada doa yang diajarkan, tapi kadang-kadang kita pengen spesifik gitu Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita melihat dari definisi soleh adalah mukminun muti'un, orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kemudian kaya, pintar itu pokoknya kalau udah beriman dan kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala ini dia nggak berani melanggar ya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu anak yang soleh ya. Kalau kemudian kita berdoa, nah ini yang harus kemudian menjadi prioritas kita minta. Karena kenapa? Kalau kita minta pinter tapi nggak soleh, wah ternyata pinternya jadi keblinger. Kalau kita minta anak kita untuk kaya tapi ternyata nggak soleh, nah ini juga. Makanya soleh inilah yang kemudian menjadi kata kunci, yaitu beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemudian ini dasarnya beriman dan taat kepada Allah, maka kemudian kita masukin, ya, misalnya kita masukin itu tadi, ya, bagaimana kemudian juga pinter, ya. Tapi ada juga yang lebih bagus lagi, bukan hanya pinter, bermanfaat bagi umat. Nah, ini juga bisa, gitu ya. Tapi hal yang basic dari soleh itu adalah beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nanti kalau sudah beriman dan taat pada Allah, insert kita ya, kalau ibaratnya makanan topping-toppingnya itu mungkin bisa yang lain gitu ya. Itu bisa kita tambahkan, tapi yang sangat yang mendasar itu adalah beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diajarkan bahwa kalau kita kemudian minta sesuatu itu coba kaitkan dengan akhirat gitu ya. Misalnya, ya Allah mudah-mudahan anak saya bisa kuliah. Buat apa kuliah? Biar ilmunya bermanfaat bagi umat. Misalnya begitu. Ya Allah mudah-mudahan anak saya bisa terima kerja yang baik. Buat apa? Biar nanti kemudian dia bisa membantu daripada orang-orang fakir dan miskin. Jadi coba kaitkan. Nah itu yang tadi saya katakan. Kalau alasnya ini udah soleh, ya, alasnya udah beriman dan kemudian taat kepada Allah, topping-toppingnya itu kita doakan dapat kuliah, kita doakan ini dan itu, ya memang dasarnya udah bagus ya. Tapi jangan salah prioritas ketika kemudian kita doakan pinter, tapi kemudian kita tidak didik untuk menjadi anak yang soleh. Kita arahkan untuk kemudian bisa kerja di tempat yang bagus, punya penghasilan yang bagus, tapi ternyata karena alasnya bukan iman dan ketaatan, justru malah kemudian jadi manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Ya. Jadi definisi soleh itu adalah mukmin muti' ya, orang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Mungkin terakhir nih sebelum kita tutup dengan doa, kalau masih ada, tadi Ustadz menerangkan mengenai etika dan akhlak, menarik sekali itu. Jadi kalau pramugari kemarin Ustadz terbang dari Oman ke Jakarta pakai Oman Air.
Kapten Yuda tuh. Nah, jadi kalau pramugari menyodorkan makanan dengan senyum dan itu SOP aja itu etika itu. Akhlaknya belum tentu. Karena Kira-kira kira-kira pas ngantri bagasi ketemu ya udah kayak cuek-cuek aja gitu. Tapi kalau Ustadz masuk ke kokpit yang diketok Kapten Yuda pasti itu senyum lebar dan akhlaknya Masya karena Allah. udah ikut ngaji Oman itu. Masya Allah. Iya, iya. Nah, itu hanya sekedar contoh Pak Ruli Iya, bahwa Ustadz, membedakan supaya mudah gitu Ustadz ya. maaf. Kalau kemudian saya lupa ada pilot di sini. Enggak, ini contoh aja yang supaya memudahkan membedakan Ustadz. Sekolah Kadang dan saya suka kalau pas ngantri bagasi itu, kadang kan suka lewat tuh pramugarinya sama pilotnya. Udah nyelonong aja gitu. Nah, tadi bahaya banget ya di pesawat gitu. Ya karena SOP saja. Ya. Ya, Ustaz, saya kembali lagi ke tadi saya mencatat beberapa hal, tapi mungkin tidak perlu saya simpulkan karena cukup makan waktu lagi. Sebelum kita tutup, masih ada mungkin yang ingin disampaikan. Insya Allah sih kalau parenting mengenai pendidikan anak ini ya sampai hayat menjemput kita itu hal yang terus harus kita pelajari dan kita amalkan Ustaz ya. Jadi nggak continuous sampai sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu kira-kira. Bahkan mungkin kalau tadi judulnya memang anak, mungkin kalau saya sempat diskusi sama teman-teman bahwa ya ini turunannya ya anak, cucu, cicit. Ya, kalau Jawa itu panjang sekali, Tat. Ada putu, wayah, canggah, udek-udek, gantung siwur, ada 18 itu, Tat. Turun sampai ke bawahnya gitu. Ada Masya Allah. wareng gitu. Nah, itu lengkapnya bahasa Jawa, Ustaz. Nah, kita sekarang mungkin generasi sekarang hanya sampai apa eh, apa namanya buyut. Paling kakek ketemu anak, ketemu cucu, ketemu buyut itu udah paling 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 panjang gitu. Oke, Ustaz, mungkin tanpa berlama-lama dan tidak mengganggu waktu Ustadz dan karena Ustadz masih di rumah sakit ya kita sama-sama mendoakan semoga ibunda segala sehat Ustadz dan kalau toh harus operasi ataupun digip ya semoga segera kembali sehat dan bisa beraktivitas dan juga Ustadz nanti kalau jadi umroh ya doakan kami tentunya di tempat-tempat mustajab dan silakan Ustaz kita tutup dengan doa sebelum kita tutup kajian malam ini. Tafadhol Ustaz. Baik, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalimna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana salihin. Allahumma ja'al auladana salihin. Allahumma habib ilaihimul iman wa zayyinhu fi qulubihim wa karrih ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan waj'alhum minas salihin. Allahumma habib ilaihimul Qur'an waj'alhum min ahlil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa bi fadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz atas ilmunya dan semoga kita dipertemukan di lain kesempatan dalam kajian-kajian lain dan insya Allah
kita tutup kajian malam ini. Dan di sini terima kasih Pak Budiontoro dari Kuwait, kemudian ada Pak Hardi tadi, beliau ada di Thailand, dan kawan-kawan yang ada di Oman tentunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz. Pamit semuanya. Ustaz. Semuanya. Terima kasih Assalamualaikum. Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih Mas Bowo dan yang lain. Waalaikumsalam. Salam. Mana Kapten? Tadi udah saya